Masih di Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati. Kita sudah ngobrol-ngobrol banyak mengenai kleptomania ya, mencuri. Jadi kita jadi semakin tahu ternyata memang tidak selamanya kalau tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, jadi lebih baik kita minta daripada kita nyolong. Oh. Itu kan? Ya, Ya beda. Pemaknaannya, filosofinya berbeda kan? Tinggi Lebih baik banget kita di minta filosofinya. daripada nyolong. Iya. Ya, makanya awas Jadi hati-hati. wanita yang baik gimana? Coba Bet, karena Mbak Bang Ugis Baugis belum belum tahu. Baugis belum tahu. Wanita yang baik yang udah sering saya ngomong. Enggak, belum. Mbak Ugis belum tahu. Enggak, Belum tahu. pokoknya saya sih gampang kalau ciri-ciri wanita yang baik itu dia suka Berbicara tidak ngomong nggak baik. Nggak gitu. baik. Jadi misal, yuk kita nyolong, nggak baik tuh. Nah, ini baik nih berarti dia. Tinggi kan filosofinya tinggi kan. Oke, siapa yang mau nanya? Oke, silakan. Nih, itu Mike colongan ya? Bukan. Oke, silakan. Selamat pagi Mbak Dewi. Selamat pagi. Mbak Dewi, sono. Itu Mbak Desi. Mbak Desi. Ini Desi, ini Dewi. Nih, ya. Kayaknya Oke. bedanya jauh banget. Oke. Ya. Ya. Selamat pagi semuanya. Ya, Baik, nah, ini aman. better. Ini aman. Ini merah aman ya ini ya. Cari aman. Ya. Aman. Nama saya Rika, saya dari Poltek Negeri Jakarta. Saya ingin bertanya, sebenarnya itu kleptomania itu harus dihukum atau tidak? Apa cukup diterapi saja? Ya, gitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Iya, pertanyaan bagus sekali. Karena biasanya orang yang klepto kan jarang mau ngaku ya. Kayak Iya. teman kamu mau ngaku nggak dia? Enggak, dia denial gitu. Kalau misalnya kalau kita tuduh gitu dia malah marah, malah nggak suka gitu. Dia pikirnya kita nuduh dia, padahal memang dia sebenarnya kita udah tahu. Gitu. Iya, karena dia kan hidup dalam guilt, dalam ketakutan dan rasa bersalah. Nah, biasanya dia takut kalau orang akan melaporkan dia mencuri, ya meskipun cuma nyuri pulpen gitu ya, atau kadang-kadang dicuri kan cuma permen satu gitu loh, yang Yang nggak kecil-kecil penting banget, gitu yang nggak ya. penting. Nah, meskipun di Hollywood banyak artis Hollywood juga Ya. dihukum ya, di penjara karena dia ketahuan sedang mencuri, menguntit. Yang sering terjadi Mengutil. itu barang-barang hotel itu. Barang-barang hotel dari mulai hair dryer sampai sendal. Nah, itu kan atau apa. dikasih emang. Kalau Iya, sendal iya. oke. Makanya kalau di hotel kan sekarang suka ditulis Ah. apa yang dipinjam, apa yang harus dikembalikan, Iya. apa yang bisa dibeli, apa yang bisa dibawa pulang. Iba sering masuk hotel ya katanya. Bahkan dikasih harga, pasti harga. iya. Pasti harga kan kalau Pakai harga kalau yang mau dibalik. Iya kan gitu. Kalau dia datang kepada terapis atau dia datang kepada orang medis atau psikiater, biasanya pihak ini tidak akan melaporkan karena kita punya aturan bahwa kita menjaga rahasia klien gitu. Jadi sampaikan itu juga kepada orang yang mau mendampingi orang yang menderita kleptomania ini. Bahwa kamu gak akan ditangkap kok kalau pergi ke dokter. Dokter tidak boleh melaporkan bahwa dia adalah pencuri karena dia dalam proses treatment. Itu satu. Yang kedua, saya suggest sih kalau dia ketahuan kleptomania, kan kelihatan ya barang yang dicuri kalau kleptomania dibanding sama pencuri beneran. Pihak kepolisian mungkin bisa kasih semacam Rekomendasi advokasi untuk pendampingan bagaimana kalau di treatment. Ini sama persis kayak orang kena narkoba soalnya. Ya, jadi bukan di Addiction-nya penjara sama. tapi harusnya direhabilitasi Iya, gitu. iya. Jadi addiction-nya mirip. Addiction untuk mencuri, shopping juga, shopaholic. Iya. Juga mirip seperti ini yang dia bisa sampai koin kecil-kecil pokoknya dia keluarin kalau ada sale gitu yang dia udah nggak tahan. Nah ini kan sebenarnya kasihan orang-orang kayak gini ini gitu. Jadi bukan buat kita laporkan kemudian dihukum di penjara gitu, nggak mengubah apa-apa. Justru depresinya makin tinggi dan itu akan makin bikin dia kleptonya makin kuat gitu. Kalau itu kan barang nih. Klepto itu bisa nyuri uang nggak? Maksudnya Mungkin aja, karena bisa kan aja tapi uang kecil. Cuman diambil terus disimpan nggak dipakai apa-apa gitu. Ya kayak koin mungkin kan dia suka atau uang kertas yang lucu gitu dia ambil tapi klepto itu nggak ada purpose-nya gitu, nggak ada tujuan. Ya. Yang penting yang harus apa saja gitu ya. Barangkali Apa yang aja. harus diwaspadai terkait dengan mencuri tadi, jangan sampai orang yang memang niatnya mencuri dan itu sebagai sebuah profesi seperti yang Ibu yang Iya. sampaikan, lalu kemudian
mendalihkan bahwa perbuatannya itu adalah kleptomania gitu misalnya. Atau sebaliknya, jangan sampai delik hukum dibikin sama. Betul. Karena mohon maaf kadang-kadang hanya karena sambil lewat nyolokin panah kan kasus karena dia kehabisan baterai, dia nyolokin di sebuah apartemen, dia dilaporkan dan dihukum sebagaimana delik hukum. Dia mencuri listrik. Nah, sebetulnya kan tingkatan pencurian atau ngambil pisang yang hanya itu sampai berbulan-bulan ditahan, sementara yang kadang-kadang maksud saya delik hukum itu kan melihat hukum, di atas hukum ada moral hukum. Itu sebetulnya keadilan. Keadilan itu tidak bicara tentang hukum saja, tapi juga moral hukum. Di balik fikih itu ada usul fikih. Jadi kenapa dia mencuri harusnya tahu dan apa tingkatannya mencurinya tadi karena klepto atau karena kebutuhan atau karena memang profesi itu harusnya menjadi beda. Tetapi KUHP tidak menyebutkan. Mudah-mudahan pada nonton. Ada sih, ini boleh nggak ya? Ini ada ya. Jadi menurut R. Susilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasalnya terkait dengan dihukumnya terdakwa ya, kurang sempurna akalnya. Ya, terus sakit karena sakit terus berubah akalnya. Lalu kemudian ada juga yang dibilang bahwa jadi harus dibuktikan hubungan kausal. Jadi pelaku yang sakit jiwa akan tetap dijatuhi hukuman pidana, namun di dalam tahapan eksekusi harus disediakan fasilitas-fasilitas tertentu. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang kleptomania dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atau tidak, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana gitu. Jadi tadi Uwi bilang mungkinnya jadi harus diomongin mungkin keberadaan psikiater, psikolog, terapis ini bisa memberikan rekomendasi terkait dengan eksekusi. Kalaupun tetap harus dijatuhi hukuman. Karena mungkin itu tadi Wi, takut juga ada perbuatan-perbuatan yang orang lain betul-betul itu harus dihukum pidana, tapi kemudian dia mengatasnamakan kleptomania atau penyakit jiwa lainnya untuk menghindar dari hukuman. Dan lebih kasihan lagi kalau dia kleptomania kemudian tangannya dipotong. Kasihan banget. Nggak pas sesuai dengan gejala dan dengan penyakitnya ya. Profesi misalnya sudah, mohon maaf, sudah mencuri, tambah membunuh, memperkosa, membunuh misalnya. Itu perlu dipotong. Itu tapi tidak di negara kita. Ya, harus ada sistemnya. Karena tidak boleh semua orang main potong aja. Oh, kamu mencuri dipotong kan enak aja. Lama kalau begitu sih semua. Dan mohon maaf, di negara di dunia ini hampir tidak ada yang bisa melaksanakan karena belum ada sistemnya itu. Jadi kita tidak bisa, hukum itu harus berjalan ketika sistem sudah ada. Nggak bisa kita menangkapi pencuri terus kita potongin sendiri kan nggak bisa. Enak aja tiap hari nanti ada sate cakar di mana-mana. Jadi mungkin terkait dengan tadi yang saya sampaikan itu bisa juga dihukum secara pidana, tapi tentunya tadi eksekusinya harus di fasilitas-fasilitas tertentu. Di mana? Tapi sekarang sedang hati-hati. Sedang adanya perubahan rancangan undang-undang KUHP yang akan dirubah. Barangkali hal-hal seperti ini bisa disampaikan oleh para anggota-anggota yang di Komisi 3 untuk kemudian melakukan revisi-revisi terkait dengan gangguan jiwa tadi, bagaimana cara penghukumannya. Karena bahasa hukumnya sederhana gini, orang bawa ayam di rumahnya sendiri, bawa ayam, tapi ayam tetangga, itu langsung bisa dihukum. Padahal kita tidak tahu apakah ayam itu diacuri atau tadi masuk, dia mau dikeluarin. Mau dibalikin. Tetapi bahasa hukum tidak bisa bicara itu. Karena kenyataannya dia sedang membawa ayam beneran, bukan ayam kapur. Kita pindah jadi pengacara aja ya. Tadi juga ada disebutkan nih memang. Setelah yang satu ini, kita akan lanjutkan. Tetap bersama kami Cerita Hati, karena setiap cerita berkesan di hati.